teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas tentang materi stereokimia. Sebelumnya, perkenalkan nama kami, saya Dinastini Daily sebagai moderator dan penyaji. Saya Salafionita Simanulang sebagai pemapar materi. Saya Amelia Syafitri sebagai pemapar materi. Kami dari kelompok 1 akan membahas stereokimia. Yang pertama akan disajikan oleh Sela, kedua oleh saya sendiri, dan ketiga oleh Amelia. Dan langsung saja kita masuk pada yang pertama, yaitu pengertian tentang isomer dan segala tentang isomer yang akan dijelaskan oleh Salafionita. Kepada Salafionita dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang isomer. Isomer itu sendiri adalah senyawa-senyawa dengan rumus molekul yang sama tetapi sifat fisik atau kimia yang berbeda. Perbedaan ini terjadi karena susunan atom-atom yang membentuk molekul yang berbeda. Keadaannya di mana terdapat isomer disebut dengan isomeri. Terdapat dua jenis isomer, yaitu yang pertama ada isomer struktural dan stereoisomer. Dan selanjutnya yang pertama ada isomer struktural, di mana isomer struktural ini dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, 1, isomer rantai, di mana isomer rantai ini adalah isomer-isomer yang perbedaannya dapat dilihat dari perbedaan pada struktur rantainya. Contohnya dapat kita lihat pada molekul C4H10. Yang kedua yaitu isomer posisi, di mana isomer posisi ini adalah isomer-isomer yang mempunyai rantai yang sama tetapi letak gugus fungsi atau substituennya berbeda, namun tidak mengubah kerangka atau karbonnya. Contohnya dapat kita lihat pada molekul C4H8. Yang ketiga ada isomer gugus, yang dimana fungsi isomer gugus ini adalah fungsi dimana isomer-isomer yang rumus molekul yang sama tetapi gugus fungsinya berbeda. Contohnya kita dapat melihat pada molekul C2H6O. Selanjutnya ada stereoisomer, yang dimana stereoisomer ini adalah senyawa yang berlainan yang mempunyai struktur yang sama, berbeda hanya dalam hal penataan atom-atom dalam ruangan. Yang kedua, terdapat dua jenis stereoisomer, yaitu isomer geometri dan isomer konfigurasi atau isomer optis aktif. Selanjutnya yaitu ada isomer geometrik, di mana isomer geometrik ini dikenal juga dengan nama isomer cis-trans. Yang kedua yaitu dua gugus yang terletak pada sisi yang sama yang disebut dengan cis, dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Yang ketiga yaitu dua gugus yang terletak pada sisi yang berlawanan itu disebut dengan trans. Oke, sekian dari saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya tentang konformasi akan saya jelaskan.
Nah, adapun pengertian dari konformasi yaitu suatu penataan atom atau gugus-gugus yang terikat oleh ikatan sigma dalam ruang secara berlainan akibat rotasi atom atau gugus tersebut mengelilingi ikatan tersebut. Nah, adapun bentuk-bentuk dari konformasi yaitu yang pertama, konformasi pada senyawa rantai terbuka. Kedua, konformasi atau pada bentuk senyawa siklik. Nah, yang pertama, pada senyawa siklik, cincin sikloheksana dapat memiliki berbagai bentuk dan molekul sikloheksana manapun selalu berada dalam keadaan membengkok menjadi berbagai bentuk. Nah, kondisi ini digambarkan dengan baik oleh model molekul. Nah, dari bentuk konformasi pada senyawa siklik yang terjadi yang paling stabil bentuknya yaitu bentuk kursi sikloheksana seperti pada gambar. Pada gambar tersebut menunjukkan proyeksi dan model Newman dari bentuk kursi dan biduk. Eklips dan hidrogen goyang tampak jelas dalam gambar tersebut. Nah, pada gambar menunjukkan bagaimana jumlah energi yang diperlukan untuk interkonversi antar ubahan konformasi sikloheksana. Nah, yang selanjutnya yaitu substituen ekuatorial dan aksial. Apa sih itu yang dimaksud dengan ekuatorial? Yaitu di mana tiap karbon cincin dari sikloheksana mengikat dua atom hidrogen. Ikatan pada salah satu hidrogen terletak dalam bidang cincin kasar. Hidrogen itulah yang disebut sebagai hidrogen ekuatorial. Ikatan ke hidrogen yang lain sejajar dengan sumbu tersebut, sehingga hidrogen ini disebut sebagai hidrogen aksial. Nah, pada tiap atom karbon sikloheksana mempunyai satu atom hidrogen ekuatorial dan satu atom hidrogen aksial, seperti pada gambar di bawah tersebut. Dalam proses perubahan bentuk dari satu konformer ke konformer lain, aksial menjadi ekuatorial dan ekuatorial menjadi aksial atau berbalik gitu, bergantian. Nah, pada gambar kedua yaitu gambar bagaimana hidrogen ekuatorial dan aksial dari sikloheksana, di mana sebuah gugus metil lebih meru daripada sebuah atom hidrogen. Bila gugus metil dalam metil sikloheksana berada dalam posisi aksial, maka gugus metil itu dan hidrogen-hidrogen aksial pada satu cincin akan saling menolak. Antariksa antara gugus-gugus aksial disebut antariksa 1,3 diaksial. Tolak menolak ini minimal bila gugus metil berada dalam posisi ekuatorial, jadi konformer dengan media ekuatorial berenergi lebih rendah pada temperatur kamar sekitar 95% molekul sikloheksana berada dalam konformasi di mana gugus metil ekuatorial. Nah, selanjutnya next yaitu sikloheksana terdistribusi, di mana itu terjadi dua gugus yang disubstitusikan pada suatu cincin sikloheksana dapat bersifat cis ataupun trans. Kedua cincin tersubstitusi cis dan trans adalah isomer geometrik dan tak dapat saling diubah satu menjadi yang lain pada temperatur kamar.
Sekian dari saya dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Amelia. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai kira molekul yang tidak memiliki bidang simetris dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi, entah ke arah kiri atau ke kanan. Ciri khasnya molekul tanpa bidang simetris adalah keberadaan atom karbon yang mengikat 4 gugus berbeda yang dikenal sebagai atom karbon kiral atau asimetris. Berikutnya senyawa dengan satu atom C kiral. Yang pertama itu ada enantiomer, yang dimana molekul akiral dan bayangan cerminnya yang dimana molekul akiral dan bayangan cerminnya yang dapat diselaraskan adalah senyawa yang sama. Enantiomer sendiri adalah isomer dengan konfigurasi yang merupakan bayangan cermin satu sama lain. Contohnya itu contohnya pada gambar menunjukkan dua cara untuk mengubah rumus A menjadi rumus enantiomernya B. Menggunakan model molekul untuk memeriksa bahwa kedua rumus yang ditunjukkan untuk B sebenarnya menyatakan molekul yang sama. Yang kedua itu senyawa yang mempunyai lebih satu atom C kiral. Yang pertama di stereomer, yang dimana pasangan stereoisomer yang bukan merupakan bayangan cerminnya satu sama lain. Pasangan stereoisomer ini merupakan bayangan cermin disebut dengan enantiomer, sedangkan pasangan yang bukan bayangan cermin disebut diastereoisomer. Enantiomer ini memiliki sifat fisik yang sama, kecuali dalam arah putaran bidang cahaya terpolarisasi, sehingga sulit dipisahkan. Sebaliknya, diastereomer memiliki sifat fisik yang berbeda sehingga lebih mudah dipisahkan. Yang kedua yaitu senyawa meso, yang dimana senyawa organik yang memiliki bidang simetris internal dan tidak aktif secara optik. Contohnya yaitu senyawa 2,3 dibromobutana yang memiliki dua pusat kiral. Sesuai dengan rumus 2n kuadrat, maka jumlah maksimum stereoisomer pada 2,3 dibromobutana adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Keempat, kemungkinan struktur stereoisomer tersebut adalah pasangan A dan B merupakan pasangan enantiomer, tetapi C dan D bukan merupakan stereoisomer. Karena C dan D merupakan senyawa yang identik atau senyawa meso, dengan demikian jumlah stereoisomer dari 2,3 dibromobutana tidak 4, tetapi hanya 3, yaitu A, B, dan C. Dari ketiga stereoisomer tersebut, struktur A dan B merupakan pasangan enantiomer, sedangkan pasangan A dan C serta B dan C merupakan pasangan diastereoisomer. Selanjutnya, proyeksi Fisher.
Proyeksi Fisher ini adalah rumus proyeksi untuk menunjukkan penataan ruang dari gugus-gugus di sekitar atom chiral. Penetapan konfigurasi sistem R dan S. Sepasang enantiomer mempunyai konfigurasi yang berlawanan. Sistem yang digunakan adalah sistem R dan S. Sang inglot prelog R rectus kanan, R kanan, S kiri. Dalam sistem R dan S ini, gugus diberi urutan prioritas dengan menggunakan perangkat aturan yang sama seperti yang digunakan dalam sistem E dan Z. Hanya saja urutan prioritas ini digunakan dengan cara sedikit berbeda. Selanjutnya, senyawa chiral siklik, di mana senyawa chiral siklik ini adalah senyawa siklik yang memiliki chiralitas, yaitu sifat yang dimiliki suatu molekul ketika memiliki molekul lain yang komposisinya sama, tetapi tersusun dalam bayangan cermin yang tidak dapat ditumpangkan. Selanjutnya, pemisahan senyawa chiral. Rasemat adalah campuran dua enantiomer yang memiliki perbandingan mol 1:1. Enantiomer ini adalah stereoisomer yang merupakan bicermin. Ini terbuat dari molekul chiral dan memiliki sifat fisik yang identik, kecuali dalam aktivitas optiknya. Molekul dengan aktivitas optiknya dapat memutar cahaya terpolarisasi ke kiri atau ke arah kanan. Stereoisomer yang bukan bayangan cerminnya dikenal sebagai diastereomer yang memiliki setidaknya satu perbedaan sifat fisik, contohnya kelarutan. Terima kasih atas penjelasan saya. Saya lanjutkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Sekian yang bisa kami sampaikan untuk menjelaskan bagaimana tentang stereokimia. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih telah menyaksikannya.